Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'u wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda. والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita Murajaah Dars Minhaj Talibin, Dars ketiga insyaAllah Ta'ala. Pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang satu dari pembahagian di antara pembagian air. Yang pertama adalah tahur, yang kedua tahir, yang ketiga mutanajjis. InsyaAllah malam hari ini, pertemuan hari ini insyaAllah kita bahas tentang bagian yang kedua, yaitu al-ma'u at-tahir, yaitu air at-tahir. Taib. Sebelumnya sudah dibahas tentang bahwa air memiliki sifat-sifat khusus, ya, yang mana kemudian ketika sifat-sifat khusus itu masih melekat pada air itu, maka air ini kita sifati dengan tahur atau tahuriyah. Dan hilangnya tahuriyah dari air ini, maka dengan salah satu daripada dua alasan. Yang pertama, ada kalanya ketika kekuatan tahurnya ini sudah dipakai. Yang kedua, ketika dia bercampur dengan sesuatu yang berlawanan atau sifat yang berlawanan dengan sifat tahur itu. Dua ini, kalau dalam bahasa Arabnya disebutkan oleh Syekh Mustafa bistifa'i tilkal quwwah bisti'malihi atau biwurudi ma yudadduhu fis sifati alaihi. Jadi ada dua sebab air itu tidak menjadi tahur lagi. Yang pertama, karena air mutlak itu atau air tahur itu air yang memiliki kekuatan yang bisa mengangkat. Jadi kekuatannya ini adalah bisa mengangkat hadas yang ada dalam diri kita. Sesuatu yang kemudian tidak bisa sholat kita, maka ketika menggunakan air tahur, air mutlak, maka kekuatan itu akan mengangkat hadas amrun i'tibari itu. Nah, tahur itu atau kekuatan yang ada pada tahur itu akan hilang dengan salah satu dua hal. Yang pertama, ketika dia telah digunakan, ya, kekuatan tahur itu telah digunakan. Yang kedua, ketika dia dimasuki atau bercampur dengan sifat yang berbeda dengan kekuatan ini. Maka sifat yang berbeda dengan kekuatan ini ada dua. Yang pertama, ada kalanya dalam yang berbedanya dari dua sisi, dari tohurnya, dari tohirnya, dari tohuriyahnya dan dari tohirnya. Ini yang air najis. Air najis daripada segi tohirnya dia tidak suci. Kalau kena pakaian kita tidak sah untuk sholat. Dari segi tohurnya, yang mutohirnya, dia bisa digunakan untuk berwuduk, untuk mandi. Maka juga berbeda, ya kan, dengan air najis. Maka ini yang pertama. Ada kalanya berbedanya cuma dalam satu sisi saja, yakni dari segi tohuriyahnya saja. Sedangkan tohirnya sama. Artinya dia sama-sama bukan sesuatu yang kalau kena pakaian kita membatalkan sholat atau tidak bisa digunakan untuk sholat. Sama, boleh digunakan untuk sholat, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatkan hadas. Ya, tidak memiliki kekuatan untuk mengangkatkan hadas. Nah, yang sifat lawan yang kedua ini, yakninya dia berlawanan dari segi tohur saja, tohuriyah saja. Sedangkan dia sama-sama tohir. Maka bab ini, ya, ditulis atau pembahasan kita malam hari ini adalah tentang sifat yang kedua ini. Lawan dari kekuatan tohur ini yang kedua, yakni berlawan dari sifat tohuriyah saja.
Maka kita katakan apa namanya? Air yang tohir, ya, air yang tohir, zatnya tohir, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk membuat yang lain bisa menjadi tohir juga. Dia tidak bisa mutahhir, ya kan? Karena kekuatan dia telah digunakan. Salah satu dari kekuatan dia sudah digunakan. Sedangkan syarat untuk mengangkatkan hadas mesti kekuatan tohir dan tohur itu berkumpul dalam sifat mutlak atau sifat tohur ini. Maka dalam fasal ini, ya, atau dalam bab ini kita katakan ada 3 pembahasan atau 3 masalah yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama tentang hakikat daripada al-ma'ut tahur, definisinya. Yang kedua tentang hukumnya, dan yang ketiga tentang anwa'nya, ya, pembahagian atau macam-macam daripada air at-tahur. Yang pertama hakikat daripada air tahur. Maka hakikat daripada air tahur itu adalah at-tahiru fi nafsir, maaf, tohir, ya, bukan air tahur. Hakikat daripada air tohir ini adalah at-tahiru fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Suci zatnya, dirinya sendiri suci. Maknanya adalah kalau seandainya kena badan kita, kena pakaian kita, kena tempat yang kita gunakan untuk sholat dan hal-hal yang butuh untuk bersuci, maka dia tidak akan menjadikan benda itu menjadi najis. Tidak akan menjadikan badan atau pakaian kita menjadi najis. Ini yang disebut dengan tahiru fi nafsihi. Wal ghairu mutahhir li ghairihi, tapi dia tidak bisa menyucikan yang lain, ya. Maksudnya dia tidak bisa dijadikan alat taharah syar'iyyah. Maka dia tidak bisa mengangkatkan hadas, tidak bisa menghilangkan najis, ya, dan juga tidak bisa menjadi alat untuk taharah mandubah. Ini yang pertama, yakni hakikat daripada air tahir. Yang kedua adalah hukum daripada air tahir. Hukumnya boleh digunakan untuk adat, tapi tidak boleh digunakan untuk ibadat. Makna daripada adat ini adalah boleh digunakan untuk air minum, untuk masak, untuk mandi biasa, dan hal-hal yang lain. Boleh digunakan, ya kan? Tapi untuk ibadat, yang dimaksud ibadat di sini adalah untuk taharah syar'iyyah, untuk wudu, ya, untuk mandi, untuk menghilangkan najis, maka ini tidak diperkenankan. Ini hukumnya. Sedangkan pembahasan yang ketiga adalah tentang anwa' daripada al-ma'u at-tahir. Maka ada 2. Yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Yang kedua adalah al-ma'u al-mutaghayyir kathiran bimukhalitin tahirin al-mustaghna anhu. Air yang berubah dengan perubahan yang banyak, perubahannya dengan benda yang mukhalid, yang suci. Al-mustaghna anhu, yang air tersebut tidak butuh kepada benda ini. Nanti akan kita jelaskan satu persatu quyud yang kita sebutkan dalam pembahagian ini. Ya. Maka yang pertama adalah air al-musta'mal. Pembahagian pertama adalah air musta'mal. Apa definisi atau ta'rif dari air musta'mal ini? Yakninya alladzi stu'mila fi fardi at-taharah. Air yang sudah digunakan untuk basuhan fardu, untuk basuhan fardu yang suci. Ini definisi daripada air musta'mal. Mastu'mila fi fardi at-taharah. Suatu yang digunakan untuk taharah yang fardu. Atau definisi lainnya yang juga disebutkan oleh para ulama, mastu'mila fi ma la budda minhu. Air yang digunakan. Ustu'mila berarti telah digunakan. Ustu'mila telah digunakan untuk ma la budda minhu. Materi ini pembahasan kita masih materi pertama, kitab at-taharah. Ya. Ini tafri' daripada yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi. Nanti kita baca matannya. Sekarang kita jelaskan yang disyarah oleh Syekhna Mustafa Abdul Nabi. Baik. Jadi definisi daripada air musta'mal adalah mastu'mila fi ma la budda minhu. Air yang digunakan, ya, untuk ma la budda minhu, untuk sesuatu yang la budda minhu. Ya.
Apa makna la budda minhu di sini? Ya, ma la budda minhu di sini ada dua. Pertama yakninya li sihhatil fi'li. Yang kedua ya li jawazil fi'li. Yang pertama li sihhatil ibadah, yang kedua li jawazil fi'li. Untuk sahnya ibadah atau untuk bolehnya sebuah perbuatan. Ini yang disebut dengan mastu'mila fi ma la budda minhu atau mastu'mila fi fardhu taharah. Air yang telah digunakan untuk fardu at-taharah, untuk menunaikan suci ya yang fardu, bersuci yang fardu, atau air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib atau basuhan yang mesti untuk dibasuh. Nah, dan dia ada dua pembagian, ada yang mala budda minhu, ada yang mala budda di sini ada untuk lisihati al ibadah, untuk sahnya ibadah, ada yang untuk li jawazi al fi'li. Apa contohnya untuk lisihatil ibadah? Untuk lisihatil ibadah ini maknanya adalah seperti anak kecil ya. Anak kecil lisihatil ibadah seperti basuhan pertama. Seperti basuhan pertama dalam wudhu. Kita berwudhu sekarang, ya kan? Maka basuhan pertama itu adalah basuhan yang mengangkatkan hadas, dan basuhan itu adalah basuhan yang wajib dan dia mengangkatkan hadas yang ada di muka kita. Maka bekas dari basuhan pertama itu disebut dengan mastu'mila fi fardhi taharah atau mastu'mila li fima la budda minhu, yakni di sini adalah li sihatil ibadah, untuk sahnya ibadah, sahnya salat. Maka basuhan pertama tersebut sisanya yang jatuhan itu disebut dengan air mustakmal. Nah, ini yang pertama. Atau yang disebut dengan ma la budda minhu adalah li jawazil fi'li, ya, untuk air yang digunakan supaya kita boleh mengerjakan sesuatu. Umpamanya ya, seseorang memiliki istri yang beragama kitabiyah atau istri gila, ya. Kemudian istri ini yang kitabiyah ini atau yang majnunah ini haid, tentu haid tidak boleh digauli. Selepas haid, terputus darah haidnya, kemudian ingin digauli oleh suaminya. Boleh tidak menggauli istri yang gila? Boleh. Menggauli istri yang kitabiah? Boleh. Ya kan? Tapi dengan catatan kalau dia sudah haid, mandi terlebih dahulu. Tidak boleh langsung kita bersetubuh tanpa mereka belum mandi wajib. Maka wajib mereka, majnunah ini, atau yang kitabiah ini, untuk mandi wajib terlebih dahulu. Nah, yang majnunah, yang gila ini, mandi wajibnya itu bagaimana? Sedangkan dia gila, sedangkan salah satu syarat daripada ibadah itu mesti dia itu aqil. Ya, dalam keadaan memiliki tamyiz, kesadaran. Sedangkan dia gila. Artinya niatnya tidak ada pengaruh, niatnya tidak akan sah. Ya kan? Untuk ibadah, untuk sholat, untuk apapun, tidak sah orang gila ini berniat. Karena dia tidak berakal, salah satu syarat taklif itu akil. Lalu bagaimana supaya boleh? Silahkan tetap mandi, supaya boleh dia digauli, tetap mandi. Ya kan? Maka mandi ini namanya mandi basuhan ma la budda minhu. Untuk bolehnya seorang suami menggauli istrinya yang kitabiyah ini. Istrinya yang gila ini. Sama nih kitabiyah. Kitabiyah ini Nasrani. Orang Nasrani yang kemudian dia kalau seandainya terputus darah haidnya, ingin gauli oleh suaminya, tentu dia juga akan mandi. Mandi berniat, sedangkan dia salah satu syarat daripada ini adalah Islam. Sedangkan dia tidak Islam. Ya kan? Maka diwajibkan juga dia mandi, gunanya adalah untuk supaya suaminya yang muslim bisa menggaulinya. Suaminya yang muslim bisa mewatai, menjimai dia nanti setelah dia mandi wajib ini. Maka mandi wajib ini namanya mandi lisihati jawaz, lisihatil jawaz, atau lisihati wat'i haliliha al-muslim. Supaya suaminya yang muslim boleh mewatainya. Dan ini tentu hanya rukhsah untuk seorang muslim. Ya, tidak dibolehkan atau tidak berlaku rukhsah ini untuk orang kafir tentunya. Kenapa demikian? Kan ar-rukhsah ini hanya berlaku untuk orang muslim, ya. Sedangkan untuk maksiat tidak ada, ya kan? Ada kaidahnya bahwa rukhsah tidak berlaku untuk maksiat. Kekafiran adalah maksiat.
Maka air yang digunakan oleh kitabiyah, ya orang Nasraniyah umpamanya mandi wajib ini, dan orang Majnunah yang gila mandi wajib ini, maka bekas mandi mereka, basuhan pertama mereka untuk badan mereka ini basuhan juga disebut, air ini juga disebut dengan air mustakmal. Ya kan? Dia bukan digunakan untuk mengangkatkan hadas, tapi kegunaannya adalah supaya suami boleh menggaulinya. Lijawazil fi'li, agar boleh melakukan sesuatu. Di sini adalah boleh suami untuk mewatai, menjimai si istrinya yang gila atau si istrinya yang kitabiyah. Ya. Atau anak kecil. Anak kecil kalau mau sholat, ya kan, tetap wajib berwudu. Sedangkan wudu anak kecil itu tidak mengangkatkan hadas. Salah satu syaratnya, ya kan, untuk berwudu itu kan mesti dia sudah sudah tamyiz, ya, atau sudah balik, nah gitu, ya, sudah tamyiz, sudah balik. Ini anak kecil bisa 1 tahun, kita mau membawa dia tawaf umpamanya, wajib untuk bersuci. Nah, air bekas basuhan wudhu dia itu juga disebut dengan air mustakmal, karena digunakan supaya sahnya ibadahnya, sahnya tawafnya. Maka air itu juga disebut dengan air mustakmal. Maka ini definisi air mustakmal. Ma mastu'mila fi ma la budda minhu. Fi ma la budda minhu maknanya dua. Pertama, li sihatil ibadah. Yang kedua, li jawazi al-fi'li. Taib. Dari kata mastu'mila, ya, dari kata ustu'mila, ada dua hal yang bisa kita ambil kesimpulan di sini. Ya, apa? Yang pertama, atau dua masalah. Yang pertama yakninya air mustakmal itu syaratnya air yang sudah terpisah dari anggota mustakmil. Ya. Karena ustu'mila telah digunakan, selesai digunakan, fi'il madi, bina majhul. Telah digunakan, selesai digunakan air itu dari anggota badan. Artinya sudah terpisah dia dari tangan kita, dari muka kita. Maka selama air itu berada di anggota tubuh kita atau di anggota alat yang kita anggota yang kita sucikan, seperti muka umpamanya atau tangan, selama masih ada di tangan, air itu tidak dihukumi mustakmal. Karena dia masih berada di anggota yang mustakmil yang menggunakannya. Maka selama air itu berada di tangan, air itu tidak dihukumi dengan mustakmal. Tapi ketika dia sudah tidak lagi berada di tangan, pindah umpamanya ke tempat yang lain, maka air yang pindah itu baru disebut dengan air mustakmal. Yang kedua, ya, air yang ada di anggota tubuh yang sedang digunakan tadi, umpamanya di tangan yang digunakan tadi, bisa dikatakan isti'mal, bisa dikatakan dia hukumnya mustakmal bagi selain mustakmil. Ya, bagi kita yang mustakmil ini tidak dianggap mustakmal, tapi bagi orang lain, ya kan, tiba-tiba orang ikut mengambil air yang ada di tangan kita digunakan untuk mengusap kepalanya. Air itu tak bisa digunakan karena mustakmal linisbati ghairil mustakmil. Bagi selain kita yang menggunakan air itu mustakmal, baik dia masih berada di anggota tubuh kita, bahkan lebih terpisah. Ketika dia sudah terpisah, apalagi akan menjadi mustakmal untuk kita dan untuk orang lain juga. Begitu, ya. Maka kesimpulan dalam air mustakmal ini, ya, atau dalam kata ustu'mila ini, ada ya setidaknya 3 syarat, ya, atau 3 syarat supaya, atau 3 syarat air itu dikatakan mustakmal. Pertama, kalau dia digunakan untuk basuhan yang fardu, ya, untuk fardu toharah. Apa makna fardu toharah tadi? Yaitu fima la budda minhu, basuhan yang wajib untuk supaya dibasuh, ya. Fima la budda minhu itu ada 2 tadi kita sebutkan. Yang pertama, li sihhatil ibadah, yang kedua li jawazi al fi'li. Yang kedua, syarat air mustakmal itu mustakmal adalah kalau dia digunakan ketika dia sedikit.
mastu'mila fima la budda minhu. Jadi air musta'mal ketika dia terpisah dari anggota tubuh yang kita gunakan, yang kita sucikan, tentu sedikit. Nah, air yang sedikit ini yang disebut musta'mal. Ya kan? Maka kalau seandainya air musta'mal itu banyak, apalagi kemudian dikumpulkan air musta'mal, dikumpulkan, sampai dia menjadi 2 kulah. Atau bahkan lebih. Maka air ini sudah berubah menjadi statusnya menjadi air yang tahur. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi. Bisa digunakan untuk bersuci. Tidak lagi menjadi musta'mal. Karena musta'mal syaratnya adalah kalau digunakan hala qillatihi. Dalam keadaan dia masih sedikit itu. Ini syarat musta'mal kedua. Syarat musta'mal yang ketiga adalah air itu sudah terpisah ya dari anggota tubuh yang sedang kita gunakan itu. Ya, dari tangan, dari muka, atau dari tubuh kita ketika kita mandi wajib umpamanya. Maka selama dia masih mutaraddid berada di anggota tubuh kita, maka selama itu kita tidak menghukumi dia sebagai air musta'mal. Masih kita hukumi sebagai air yang tahur yang bisa digunakan. Air umpamanya ketika kita basuh ke pipi kita sebelah kanan. Selama masih tangan kita tempelkan dan air itu masih berada di sana, kemudian kita putar, air kita, tangan belum kita angkat, air itu belum jatuh, maka masih disebut dengan air tohur. Maka boleh digunakan untuk yang lain. Tapi kalau sudah diangkat tangan, air juga sudah jatuh, maka ini sudah menjadi musta'mal air yang jatuh tersebut. Ya. Jadi ini yang syarat yang ketiga, selama air itu atau anggota tubuh itu, air itu berada di anggota tubuh, maka tidak dihukumi sebagai musta'mal. Ini tentu bagi yang mustamil, bagi yang kita menggunakan. Adapun bagi orang lain, air itu dari awal sudah menjadi musta'mal ketika kita gunakan, baik sedang terpisah atau sudah belum terpisah. Begitu. Maka kalau seandainya orang yang junub umpamanya, ya orang yang junub menyelamkan dirinya di dalam air yang sedikit umpamanya, air tidak sampai 2 kula. Ya, air umpamanya ada dalam baskom. Tak sampai 2 kula badan dia umpamanya kecil. Masuk dia ke dalam air itu. Kemudian menyelam dia ke dalam air itu. Kemudian niat untuk mengangkatkan hadas. Terangkat hadasnya, hilang hadasnya. Dia tidak lagi junub. Ya kan? Maka selama dia masih berada dalam itu belum keluar, maka air itu masih tetap bisa digunakan untuk mengangkat hadas dia sendiri. Apa maknanya? Andai terjadi hadas yang kedua dan dia berada dalam itu, hadas ketiga, keempat, bahkan 1000 hadas terjadi. Ini tentu hanya iftiradi saja. Maka tetap bisa diangkatkan hadasnya itu dengan air yang dia gunakan. Air yang sedang dia berendam di dalamnya. Kenapa demikian? Air itu belum dihukumi sebagai musta'mal. Karena dia masih berada di anggota tubuh orang itu, atau dia masih menyelam di dalam itu. Tapi kalau sudah keluar dia, secara keseluruhan, maka otomatis air ini menjadi musta'mal bagi dia dan bagi orang lain. Nah gitu. Ya. Kemudian, terpisahnya air daripada anggota tubuh yang sedang kita sucikan itu ada 2. Ada kalanya terpisah secara hissi. Ada kalanya juga terpisah secara hukmi. Terpisah secara hissi maknanya adalah seperti kasus tadi, kita orang yang junub masuk ke dalam sebuah ember besar, ya airnya tidak sampai 2 kula. Kemudian dia berniat untuk mengangkatkan hadas. Selesai dia berendam, langsung dia keluar secara keseluruhan. Badannya tidak ada lagi tersisa di sana. Tangan tidak ada, kaki tidak ada. Sudah keluar dia daripada ember itu. Maka air ini atau ini dianggap terpisah secara hissi. Tidak ada lagi yang tergabung di sini. Sudah secara secara zahirnya dia sudah tidak ada kaitan dengan air ini lagi. Maka air ini sudah dikatakan musta'mal. Tidak ada lagi harapan air ini bisa mengangkatkan hadas yang kedua atau yang ketiga daripada orang ini. Ada kalanya yang kedua yang disebut dengan terpisahnya
air dari anggota tubuh itu terpisah secara hukmi, ya, secara hukmi. Maksud secara hukmi ini adalah umpamanya air seseorang yang berwudu, kita sedang berwudu. Air itu, ya, umpamanya melompat dari satu tempat ke tempat lain. Ini kita sedang membasuh tangan, ya, kita sedang membasuh tangan. Pokoknya kita basuh eh eh ya, umpamanya kita basuh lengan kita, ya, lengan tangan kita yang bagian bawah. Nah, lengan kanan, apalagi kita ketika membasuhnya umpamanya di sonbur, ya, di air keran. Nah, air yang kena mengenai tangan kita ini, ternyata dia melompat umpamanya, kena angin atau karena cepatnya melompat ke bagian belakang. Jadi ada daerah yang dilompatinya. Dia bukan lewat, bukan berjalan begini. Kalau berjalan begini, nggak masalah. Air itu tetap dianggap air tohur. Tapi dari sini, langsung melompat ke sini, begitu. Ya kan? Secara surah. Maka, apa namanya, air ini juga disebut secara air mustakmal. Tapi terpisahnya secara hukmi. Ya kan? Air ini juga disebut sebagai mustakmal. Ya, sebagai mustakmal. Karena terpisahnya secara hukmi. Kasus yang mudah dipahami adalah seperti dari lengan bawah perginya ke anggota ke lengan atas, ya kan? Lengan bawah ini kan yang wajib dibasuh. Ketika kita membasuh di keran, umpamanya di sini, ya, basuh tangan, kemudian dia melompat ke bagian lengan atas. Nah, melompat. Maka ini juga dianggap sebagai al-infisal, terpisahnya air dari al-udhu, dari anggota tubuh yang kita sucikan. Tapi secara hukmi. Ya, secara hukmi. Beda kasus kalau seandainya ini terjadi bagi orang yang sedang mandi junub. Ya. Kalau tadi kan berwudu. Berwudu itu anggota wudunya satu-satu. Kalau melompat dari muka ke tangan, maka ini juga disebut dengan infisal. Infisal hukmi. Atau dari anggota dari lengan bawah ke lengan atas, ini juga infisal hukmi. Ya kan? Karena dia sudah melewati bahagian fardu dan sudah melewati juga bahagian tahjil. Karena kita dianjurkan melewati sampai di sini dan ternyata dia sudah lewat sampai di sini juga. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita mandi wajib sekarang, kita mandi wajib, kita siramkan air dari kepala. Air dari kepala itu mengalir sampai ke badan, terus sampai ke ujung kaki, jari-jari kaki kita. Maka terangkat hadas kita. Artinya kalau seandainya mengenai semua badan kita, maka terangkat hadas kita yang dilalui oleh air tersebut, dan dia tidak menjadi mustakmal. Air yang kena kepala tadi, dia yang mengenai muka, dia mengenai leher, dia mengenai badan kita, dia mengenai kaki kita, maka semuanya tidak dianggap mustakmal. Karena anggota tubuh orang yang sedang junub, ya kan, dianggap sebagai satu anggota. Beda dengan orang yang berwudu, ya kan? Makanya dalam apa namanya? Dalam permasalahan dalam permasalahan mandi, ya, dalam permasalahan mandi atau bersuci, orang yang berwudu wajib dia tertib, sedangkan mandi tidak wajib tertib karena semua anggotanya sama dari manapun dimulai, karena anggota tubuhnya itu sama, ya. Ya. Kemudian ada tafsir di sini disebutkan oleh Syekhuna Mustafa, maka kalau seandainya air itu terpisah dari anggota tubuh kita dan ternyata kembali ke situ lagi, ya, di kali kedua umpamanya dibawa oleh angin, ini secara iftiradi kalau seandainya tak mungkin terjadi, kena anggota tubuh kita, masuk tangan, air itu terbang kemudian balik lagi ke situ, ke tangan kita, atau balik lagi ke anggota uduk kita, ya kan? Bagaimana ini hukumnya? Maka disebutkan, kalau seandainya tempat tersebut tempat yang yaglib padanya itu taqadzuf, daerah anggota tubuh yang kebiasaannya ada taqadzuf. Taqadzuf ini apa namanya? Taqadzuf ini tadafu. Eh yakni maknanya adalah taqadzuf ini, apa kalau kita bahasa Indonesia kan?
Dia bisa mengalir cepat. Jadi anggota tubuh yang air dari satu tempat ke tempat lain itu cepat. Contohnya ya, kita membasuh dari tangan, dari telapak tangan. Jadi ketika membasuh tangan, air itu ternyata terbang dan pergi ke lengan bawah. Nah, dari tangan pergi ke lengan bawah, tak jauh lompatnya. Ada beberapa tempat yang dilompati di sini. Maka di sini dikatakan oleh beliau, maka wudhunya tetap sah dan ini tidak memberi mudarat. Air yang mengenai lengan bawah ini tidak dianggap mustakmal karena dia telah kena telapak tangan. Kenapa? Karena di tempat ini biasa taqazuf, biasa terlompat begitu. Ketika di keran apalagi, kena ini langsung kena ini gitu kan. Walaupun ada tempat yang dilampauinya. Nah gitu. Tapi kalau tempat yang tidak biasa taqazuf, ya kan? Umpamanya orang junub, mandi junub. Ketika dia mandi junub, ketika membasuh kepala, basuhan dari kepalanya ini menetes atau melompat pergi ke lututnya, atau basuhan itu yang kemudian pergi ke lutut. Ya kan, itu kan biasa ketika kita menyiram, air siraman itu pergi ke lutut. Maka yang kena di lutut itu sudah menjadi mustakmal. Karena tidak, ya gelip padanya itu taqazuf. Karena jaraknya terlalu jauh sekali. Beda hal kalau kepala dengan ini apa namanya, bahu ya. Kepala ngena ke bahu, maka ini tidak dianggap mustakmal di bahu ini. Karena di sini dekat dan ya gelip fihi at-taqazuf. Ya kan? Sudah bisa dikatakan satu hukum yang sama, ya, walaupun ada tempat yang dilewatinya. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa masail. Dalam hal ini ada beberapa masail. Masalah pertama, ya, ini masalah inghimas. Masalah pertama, kalau seandainya seorang yang junub, ya, andai orang yang junub, dia menyebur di air yang sedikit. Ada air di ember, ya, atau ember besar, ya. Masuklah seseorang atau di baknya, bak yang bisa masuk seseorang, masuk dia di sana dan dia dalam keadaan junub. Masuk ke sana kemudian meniatkan untuk mengangkatkan hadasnya, mengangkatkan junubnya. Sebelum sempurna semua anggota tubuh dia apa namanya, tercebur semuanya. Jadi umpamanya tinggal bagian dada dan bagian kepalanya. Tapi dia sudah meniatkan untuk mengangkatkan hadas junubnya. Nah gitu. Belum sempurna, ya kan? Kalau surah yang tadi kita gambarkan adalah dia menyelam di dalam air, kemudian dia meniat untuk mengangkatkan hadas junubnya. Maka terangkat hadas junubnya. Sekarang masih ada bagian kepalanya atau bagian dari leher ke atas. Dan dia belum sempurna tenggelam batang tubuh dia semuanya, lalu sudah meniatkan untuk mengangkatkan hadas, niat untuk mengangkatkan janabah di sini. Lalu setelah dia berniat itu, air yang ada itu diambil dengan menggunakan gayung umpamanya, kemudian disiramkan kepalanya, disiramkan ke tangannya yang belum kena itu, atau disiramkan ke dada, ke leher yang belum kena air tersebut, yang belum terendam di air tersebut, ya kan? Maka yang ada di anggota kepala, tangan, atau yang disiram dengan menggunakan ember tadi, gayung tadi, ya kan, yang tidak terendam ketika dia berniat tadi, semuanya tidak terangkat hadasnya, ya kan? Karena dengan dia ikhtiraf tadi, dengan dia sudah mengambil air menciduk tadi, maka air tersebut sudah dianggap terpisah. Coba bayangkan, ketika dia mengambil dengan gayung itu, air itu tentu sudah terpisah dari air yang lain. Dia sudah menjadi air tersendiri. Dan air itu kalau sudah terpisah, dia sudah menjadi musta'mal seperti yang kita sebutkan tadi. Sudah menjadi musta'mal, kemudian kita siramkan lagi. Berarti kita menyiramkan air yang musta'mal, air yang sudah terpisah dari rukun. Tapi kemudian kalau dia berendam ke dalam, barulah terangkat hadas kepala, hadas tangan dan lainnya. Ya kan? Jadi anggota tubuh yang dia siram dengan menggunakan air yang sudah disiru, ini yang tidak sah. Tapi kalau dia berendam ke dalam, maka terangkatlah hadasnya. Maka dalam masalah ini, kata para ulama, kata Syekh Mustafa, diambillah masalah al-ikhtiraf. Masalah, ya, al-ikhtiraf. Masalah ikhtiraf ini adalah masalah mengambil air.
Apa masalah ikhtiraf ini? Begini surahnya. Air sekarang sedikit. Umpamanya ada ember kecil, kemudian kita berwudu langsung menggunakan tangan kita. Ya. Dan kita dalam keadaan berhadas. Ya. Kita langsung dalam keadaan dan kita dalam keadaan berhadas. Pertama, air cidukan pertama yang kita ambil itu kita gunakan untuk basuhan muka kita. Ya, basuhan muka. Kemudian air yang ada di tangan atau di telapak tangan yang kita ciduk, yang kita ambil di ember yang sedikit tadi, maka air ini kita katakan suci secara mutlak. Air ini tohur. Kenapa? Karena dia tidak terpisah dari anggota tubuh kita. Dia masih berada di tangan kita. Belum terpisah. Maka air ini dianggap air tohur. Akan tetapi yang ada di dalam ember tadi, yang sudah kita ciduk, kemudian yang ada di ember tadi, air tersebut semuanya menjadi mustakmal. Kenapa? Karena anggota tubuh kita sudah, atau tangan kita sudah terpisah daripada al-ina tersebut. Ya, al-ina tersebut daripada wadah yang kita gunakan tersebut. Baik ketika kita masukkan telapak tangan kita, berniat untuk membasuh telapak tangan di dalam wadah ini, atau kita tidak berniat sama sekali. Maka bagaimana cara keluarnya adalah ketika kita akan masukkan tangan, maka niatnya adalah niat ikhtiraf. Niat untuk mengambil air, menciduk air. Bukan niat untuk berwudu langsung. Jadi yang jadi masalah adalah ketika kita masukkan tangan ke ember yang sedikit dan niat langsung berwudu. Maka ini yang jadi masalah. Tapi kalau ketika kita masukkan tangan dengan niat hanya menciduk air, ikhtiraf, maka ini sah. Tapi tapi ini sebetulnya adalah masalah yang semua kita ketika mengambil air tidak ada niatnya untuk berwudu langsung, ya kan? Zahirnya kebanyakan kita, ya kan? Umumnya ketika mengambil air itu niat kita adalah niat untuk menciduk air. Kemudian kita tempelkan atau kita letakkan di muka kita usapkan ke muka, barulah niat untuk berwudu. Nah, gitu. Maka secara tilqaian kita sudah berniat itu sebetulnya. Tidak perlu kemudian nawaitu al-ikhtiraf, ya kan? Saya niat untuk menciduk, ini tidak perlu, ya kan? Dan itu akan membuat was-was sebagaimana terjadi di sebagian para thalibul ilmi. Ini masalah. Kemudian masalah berikutnya, kemudian masalah berikutnya adalah andai ada dua orang yang junub, ya, dan sekarang ada wadah kecil yang masuk kecil di sini adalah kurang dari 2 kula. Jadi kalau kita menyebutkan air yang sedikit dalam pembasahan air tohara ini, maka maknanya ada air yang kurang dari 2 kula. Tapi kalau kita katakan air yang banyak, berarti air 2 kula atau lebih, ya kan, 191 liter lebih. Nanti ada ukurannya, ya kan, dibuatkan sama Syekh Mustafa nanti berapa ukuran daripada air 2 kula tersebut. 191,27 lebih kurang, ya kan, liter. Yang kalau seandainya kurang daripada itu, maka kita katakan 2 kula. Jadi kalau seandainya air kurang dari 2 kula, kita sebut dengan air sedikit. Sekarang kasusnya ada 2 orang yang sedang junub. 2 orang junub, ya kan? 2 orang junub ini berendam di air yang sedikit ini. Berendam di air yang sedikit. Dan berniat untuk mengangkatkan hadas. Mereka berdua langsung masuk ke dalam dalam wadah atau dalam bak yang airnya itu tak sampai 2 kula tersebut. Apakah terangkat hadas dua-duanya ini? Umpamanya suami istri. Maka kalau seandainya dua-duanya berniat serentak, ya kan? Dan syaratnya adalah kalau seandainya sudah sama-sama terendam semua badan tubuh mereka. Jadi sama-sama sudah berendam, kemudian berniat serentak, maka dua-duanya terangkat hadasnya. Tapi kalau seandainya berniatnya itu gantian, atau berniatnya itu murattab, berniat suami dulu, kemudian baru berniat istri, maka hadas yang pertama saja, orang yang berniat pertama saja yang terangkat, sedangkan hadas yang kedua tidak lagi. Hari tersebut sudah menjadi mustakmal bagi dia, bagi orang yang kedua. Tapi kalau seandainya ragu,
Mana yang dulu niat? Apakah sama niat? Karena konsekuensinya kalau sama, terangkat dua-dua hadasnya. Kalau tidak sama, satu saja yang sah. Ya kan? Maka ada khilaf. Ada yang mengatakan dua-duanya terangkat hadasnya, dah sah mandinya. Ada yang mengatakan yang sah mandi itu atau yang terangkat hadasnya salah satu saja. Dan itu bukan muayyan, la bi'ainin, tidak jelas yang mana. Sehingga masing-masing mereka sah solatnya. Masing-masing mereka sah solatnya, tapi tidak sah menjadi imam dan berjemaah dengan yang lain. Karena pasti ada salah satu dari mereka yang tidak sah solatnya. Ya, kalau berjemaah. Sehingga hukum zahirnya mereka sah solat masing-masing, tapi tidak sah untuk berjemaah. Bagaimana kalau seandainya mereka berendam itu tidak semua tubuh? Umpamanya masing-masing berendam hanya sampai ke pinggang saja. Pinggang ke atas tidak terendam. Kemudian sebelum mereka berendam di semua tubuh itu, ya kan, baru sampai di pinggang, dua-duanya berniat serentak untuk niat mengangkatkan hadas. Maka terangkatlah hadas bahagian tubuh yang kena air saja, pinggang ke bawah untuk bagian dua-dua orang ini. Dan air tersebut sudah menjadi musta'mal untuk dua-dua orang. Maka tidak bisa digunakan untuk pinggang ke atas untuk masing-masing mereka. Ya. Ini masalah, ya, masalah yang kedua atau masalah yang ketiga. Masalah selanjutnya adalah, ya, masalah selanjutnya adalah tentang dalil air mustakmal. Jadi tadi hukumnya air mustakmal kita katakan dia suci zatnya, namun dia tidak mensucikan, dia tidak bisa mengangkatkan hadas, dia tidak bisa menghilangkan najis. Dalilnya apa? Pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum, terkenal para sahabat itu sangat berhati-hati dalam permasalahan bersuci, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan sah atau tidak sahnya sebuah ibadah. Mereka sangat berhati-hati. Ya kan? Walaupun demikian, kita tidak menemukan adanya riwayat dari para sahabat dalam safar mereka. Rata-rata air itu sedikit dahulu. Dalam safar mereka yang air sedikit, mereka gunakan air mustakmal untuk basuhan berikutnya. Tidak pernah kita temukan. Artinya, air yang sedikit mereka gunakan untuk basuh muka, lalu mereka jadikan untuk basuh tangan. Kemudian air itu dikumpulkan lagi digunakan untuk untuk usap kepala. Kemudian dikumpulkan lagi untuk basuh kaki. Tidak digunakan mustakmal itu lagi. Tidak ada riwayat satupun dari para sahabat Nabi SAW, padahal mereka adalah orang yang sangat berhati-hati dalam permasalahan taharah. Mereka kumpulkan air mustakmal, mereka gunakan untuk kebutuhan taharah selain daripada anggota yang wajib mereka basuh. Tidak ada ditemukan demikian. Ya kan? Tidak ditemukan daripada demikian. Padahal air sedikit umpamanya. Malahan yang kita temukan adalah ketika air yang sedikit, mereka biarkan air itu. Mereka pergi ke tayamum. Pergi ke tayamum. Ini yang pertama. Kemudian, dalam hal ini ada ijma. Ya, ijma. Ya. Ini ijma, bukan air musta'mal itu suci, ya, bukan. Tapi para ulama Syafi'iyah mencoba beristidlal dengan ijma ini. Karena kalau tidak salah Malikiyah itu berpendapat air musta'mal itu suci. Bagaimana ijma ini? Ijma ada dua. Ya. Seseorang yang punya air dan tidak cukup untuk digunakan bersuci. Andai ini kita gunakan berwudu, hanya hanya cukup untuk basuh muka dan tangan saja. Sedangkan kepala kaki belum cukup, tidak mencukupi. Maka di sini ada ijma. Apa ijma yang pertama? Ada kalanya kita gunakan yang ada itu. Kita gunakan untuk basuh muka. Kemudian selebihnya kita bertayamum. Kemudian kita bertayamum. Atau, ya kan, kita langsung bertayamum sekaligus tanpa kemudian menggunakan air ini dari awal. Ini ijma. Tidak ada yang kemudian berpendapat, ya, mengatakan gunakan air ini yang ada, air yang sedikit ini gunakan untuk basuh muka, kemudian kumpulkan sisanya itu. Kemudian basuh dengan sisanya itu basuh yang lain. Ada mustakmal dari basuhan muka tadi gunakan untuk tangan. Mustakmal dari tangan gunakan untuk kepala. Ini tidak ada. Tidak ada kaul pun daripada sahabat, para ulama, dari para salaf yang berpendapat demikian. Nah, gitu. Iya kan? Dan ini tentu didukung juga dengan ayat Allah Ta'ala. Falam tajidu ma'an fatayammamu.
Ketika sudah tidak ada air cukup untuk berwudu, maka gunakan tanah untuk bertayamum, kata Al-Quran. Maka apa istidlal daripada ayat ini? Coba perhatikan. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian tidak menjumpai air, jadi ma'an di sini kan kita maknakan dengan air apa namanya? Air tohur, ya. Karena sudah tidak ada air tohur lagi, maka sudah bertayamum. Air musta'mal tidak dinamakan sebagai ma'un dalam bahasa Arab dan dalam bahasa syariat. Tidak dikatakan. Maka kalau andai musta'mal, kita katakan kata ma'un. Air musta'mal masih kita sebut sebagai al-ma'u. Bila qaidin tentunya, maka tentu tidak boleh tayamum lagi. Karena di sini masih ada air. Falam tajidu ma'an. Ketika kalian tidak memperoleh air. Padahal ada air musta'mal. Berarti Al-Quran mengatakan, seolah-olah Al-Quran ini memberikan mafhumnya, musta'mar, air musta'mal itu tidak dianggap sebagai ma'an lagi. Tidak dianggap sebagai ma'an tohuran yang sah digunakan untuk bersuci. Nah, begitu ya. Jadi wajul istidlalnya adalah, saya ulangi lagi, wajul istidlalnya, atau wajud dalalahnya adalah, falam tajidu ma'an fatayammamu. Air musta'mal tidak kita katakan sebagai air lagi. Dia sudah berubah namanya menjadi air musta'mal. Jadi tidak sah kita katakan air saja. Sebagaimana air tahur dan air mutlak kita katakan air. Sedangkan Al-Quran mengatakan, kalau kalian tidak menjumpai air, falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya udah bertayamum. Kalau seandainya air musta'mal masih dianggap namanya air, maka Al-Quran tidak akan merintahkan kita bertayamum. Gitu kan? Maka tanda bahwa musta'mal itu tidak disebut air, maka kita diperintahkan untuk tayamum. Ini dalil daripada air musta'mal itu tidak digunakan untuk mengangkatkan hadas. Atau dia tidak mengangkatkan hadas. Dan tidak mengangkatkan hadis. Dalil berikutnya hadis Rasulullah SAW. Jam berapa? Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. Coba perhatikan. Jangan sesekali sesiapapun dari antara kalian mandi di air yang daim, air yang tenggelam, air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Kalau air sungai itu mengalir berarti. Ada air yang tenang, air yang tidak mengalir, ya. Dan janganlah kalian mandi, ini larangannya apa namanya kuat karena menggunakan nun takkid di sini. La yaktasilanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Jangan sesekali mandi dalam air tergenang dalam keadaan junub. Wa huwa junubun. Coba perhatikan. Jumlah wa huwa junubun, ya, wa huwa junubun. Ini jumlah yang jatuh setelah ma'rifah. Jumlah yang jatuh setelah ma'rifah itu adalah menjadi hal. Ya, maka jumlah wahwa junubun, jumlah mubtada khabar di sini menjadi hal. Kalau dia menjadi hal, mana sahibul halnya? Itu pertanyaannya. Kalau ada sahibul hal, tentu dia ada sifatnya, ada muqayyadnya. Contoh kita katakan ja'a Zaidun rakiban. Si Zaid telah datang hal dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban, siapa sahibul halnya? Si Zaid. Ya. Muqayyad dengan apa? Muqayyadnya bukan mutlak. Muqayyadnya bukan datang sendiri, bukan datang apa-apa. Tapi muqayyadnya dengan dalam keadaan dia berkendaraan. Jadi seolah-olah dikatakan si Zaid datang sifatnya dan dia dalam keadaan berkendaraan. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ayat ini atau hadis ini, janganlah seseorang mandi di air tenggenang, air tenggenang di sini maknanya adalah air yang sedikit. Ya, tentu mafhum langsung kita air yang sedikit. Karena kalau air banyak, dan mungkin dilarang oleh Rasulullah SAW dengan dalil apa namanya? Dengan dalil nanti ada juga dalil daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, bal yatanawaluhu tanawulan. Bisa diambil air yang sedikit, air yang bisa diambil. Jadi jangan salah seorang dari kalian mandi di air yang tenggenang, ya kan? Dalam keadaan dia junub.
ya kan? Dalam keadaan dia itu junub. Ya, dalam keadaan dia itu junub. Jadi larangannya itu adalah, atau sohibul halnya itu adalah, amilnya itu adalah yaghtasil. Ya. Jadi amil daripada hal ini yaghtasil. Maknanya adalah dilarang kita mandi junub. Jadi bukan hanya mandi saja, tapi mandi junub. Nah, gitu. Mandi junub di air yang sedikit yang tenggenang. Nah, begitu. Kenapa? Karena junub akan memberikan taksir, memberikan pengaruh, ya kan, kepada air tohur. Dia akan mengangkat tohuriyah sebuah air. Dia akan mengangkat kekuatan tohur sebuah air. Nah, gitu. Bukankah larangan ini khawatir air itu akan kotor? Tidak. Larangan ini bukan kotor. Karena kalau seandainya larangan supaya air tidak kotor, tidak perlu dikatakan junub. Jangan seorang klaim mandi di air yang sedikit. Cukup begitu. Ya kan? Tapi dikatakan wa huwa junubun. Yakninya mandi junub. Nah, jadi wa huwa junubun ini halnya, amilnya adalah muqayyad dengan yaghtasil. Jadi yaktasil junuban. Jangan mandi junub di air yang tenggelam. Kalau mandi junub yang tenggenang ini, air yang terkumpul ini, maka akan berpengaruh air ini nanti tidak tahu lagi, dan dia akan menjadi air mustakmal, begitu. Ya, ini adalah pendalilan para ulama bahwa air mustakmal tidaklah mutahhirun li ghairihi. Nah, ini pembahasan tentang air mustakmal. Jadi mustakmal hakikatnya adalah sesuatu air yang tohir dalam zatnya, dan dia tidak mutahhir li ghairihi. Dan yang kedua, hukumnya digunakan untuk adan, untuk minum, untuk mandi biasa, untuk basuh-basuhan, tapi tidak digunakan untuk thaharah syar'iyyah. Pembagiannya ada dua. Ya, air tohir ini. Ya, pembagian dari dua, ada air mustakmal, ada air yang mutaghayyir katsiran bi mukhalid tahirin lil ma'i anhu hina, atau al mustaghna anhu. Kita sudah bahas air mustakmal, yaitu air yang ma la budda minhu mastu'mila fi ma la budda minhu. Air yang digunakan untuk basuhan yang wajib, ya kan, basuhan yang wajib tersebut maknanya adalah dua. Pertama li sihatil fi'li, yang kedua li sihatil ibadah, yang kedua li jawazil fi'li. Kemudian sudah kita sebutkan juga syarat mustakmal tersebut, kalau digunakan untuk yang fardu, kemudian digunakan dalam keadaan sedikit, kemudian yang ketiga, kalau seandainya sudah terpisah, kalau masih berada di anggota tubuh, maka tidak dihukumi sebagai air yang mustakmal. Ya, mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan pembagian yang kedua. Kan ada dua air tohir tadi. Pertama air mustakmal, kedua air yang mutaghayyir. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita bahas tentang air mutaghayyir. InsyaAllah ta'ala. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Masyayikh sekalian. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi besok hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita taufik. Min Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.